Mari kita satu hati dalam doa sebelum kita akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas persekutuan keluarga-keluarga dalam komunitas iman GKI Bintaro Utama. Tuhan boleh undang kami, Tuhan kumpulkan kami, Tuhan berkati kami dalam rangkaian ibadah minggu siang yang boleh kami lewati sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-8, itulah firman Tuhan yang menjadi bacaan kita saat ini. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 8. Perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Baik, sehat? Nah, kalau tidak sehat kan tidak ambil bagian dalam kebaktian onsite itu ya. Ya, tinggal di rumah atau di kamar, buka linknya. Nah, gitu nah. Nah, tetapi karena juga rindu pengen ketemu dengan teman saudara seiman dalam komunitas iman GKI Bintaro Utama, ya datang. Nah, saya pendeta GKI yang dilindungi oleh pemerintah, walaupun sisi lain mafia diberantas oleh pemerintah. Nah, kenapa teman-teman pendeta GKI sering memanggil saya mafia? Kenapa kok mafia? Karena saya Markus Firmanto Aji. Saya baru 1,5 bulan diakui sebagai warga Depok, dibuktikan dengan sudah punya KTP. Dan itu menunggu 3 bulan. Nah, dan sudah dikedip-kedipi sama jemaat, ya, saya dan kami bersikukuh tidak mau.
Kenapa? Dikedipi. Kenapa? Uangnya kurang, Pak. Supaya lancar bikin KTP-nya. Kenapa? Kami tidak mau. Kenapa tidak mau? Di Solo Raya ngurus KTP, ngurus akta kelahiran gratis. Kenapa di sini bayar? Sama-sama Indonesia gitu ya. Nah, tersanya ini beda, Pak. Nah, ini bukan Solo Raya, lebih-lebih ini bukan Wonogiri yang gratis, ini Depok katanya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi di balik mimbar ini saya sebetulnya grogi. Kenapa kok grogi? Ya sebetulnya mau ngerjain penatuannya. Nah, Pak gantikan saya di mimbar ya, kan sudah tahu khotbah saya tadi. Gitu. Harus ngomong apa gitu kan sudah tahu khotbah. Sedikit banyak ya itulah yang saya omongkan. Nah, tetapi harus tetap menjalankan, makanya bingung gitu. Bingung apa? Nah, jangan sampai nanti penatuannya ataupun yang tadi kur, Pak Pendeta nanti ngomong ini, nanti habis itu ngomong ini, karena sudah dengar tadi. Makanya pusing mau ngapain ini tadi ya. Oke lah, sedikit diubah biar tidak, nah mudah diterka gitu ya. Nah, kita akan merenungkan bertumbuh dalam kebiasaan positif. Terima kasih tadi di dalam sudah ditawari minum kopi. Tetapi tidak saya minum ya, karena belum dibuatkan gitu. bukan itu karena ketika ditawari saya bilang saya kebiasaan minum kopi kalau malam hari gitu. Jadi tadi tidak minum kopinya, sudah ditawari dan mau yang pahit atau yang manis Pak, tinggal ya Pak. Ya karena kebiasaannya minum malam hari, karena tadi tidak minum sekarang terasa haus. Saya minum dulu, sudah disiapkan sama penatuannya kan baik sekali toh ya. Nah, pengkhotbah kurang kerjaan. Tadi di belakang enggak ngapa-ngapain kan bisa minum duluan gitu ya. Kenapa minumnya pas khotbah ya? Karena ini juga bagian dari khotbah. Bagi orang Asia, makanan atau minuman bukan cuma sekedar untuk mengganjal perut atau membuat rasa dahaga menjadi lega karena sudah minum. Bagi orang Asia, makanan dan minuman juga ada filsafat hidup. Jadi, tidak usah komplain. Emang anggarannya kurang ya? Masa minumannya air bening saja? Tidak berwarna? Teh kayak atau apa kok airnya putih saja? Nah, kalau yang begitu berarti tidak mengerti falsafah hidup orang Asia tentang minuman. Nah, minuman. Nah, siapa yang orang Jawa? Ayo ngaku ngacung. Dikerjain. Orang Jawa bilang minuman apa? Wedang. Nah, wedang ada terjemahannya ngawe kadang. Ngawe itu memberi isyarat untuk mendekat. Kadang itu saudara. Jadi tidak masalah apa yang diminum. Mau air biasa ataupun teh ataupun kopi. Karena prinsipnya adalah persaudaraan, persekutuan yang akrab, kuat. Itu yang mau dibentuk. Bukan apa yang diminum atau apa makanannya. Tetapi kebersamaan yang menyenangkan itu yang mau dibangun. Prinsip utamanya itu. Bukan masalah apa minum bentuk minumannya, apa snacknya, apa makanannya. Ayo ikut persekutuan, snacknya opo? Lemper, lemper. Nah, tidak datang. Lah persembahannya banyak, oh snacknya gue lemper. Ya makan-makan gitulah gitu ya. Nah, lah mau cari makan atau cari persekutuan gitu maksudnya. Kan makan bisa di rumah gitu. Nah, datang ke gereja kan intinya mau memperkuat persaudaraan, persekutuan sebagai saudara seiman. Snack atau makanan itu kan juga tambahan penunjang, bukan yang utamanya. Nah, panggilan kepada persekutuan yang baik, indah, mesra yang diwujud nyatakan pada apa? Suasana yang menyenangkan. Suasana menyenangkan dibentuk dan terbentuk karena apa? Karena mentalitas yang dibangun benar. Itulah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam pelayanannya sekalipun mengalami masa lalu yang tidak mengenakan dan ia catatkan.
pelayanan di Filipi, di penjara, dihina, tetapi tidak menyurutkan semangat pelayanan Paulus. Kenapa demikian? Kan seperti itu. Kan mestinya punya pengalaman buruk, ada trauma. Trauma menjadikan orang mau melangkah, bertindak atau melakukan ya ragu-ragu. Karena punya trauma di masa lalu dan itu melekat di otaknya. Paulus kenapa kok tetap totalitas dalam pelayanan kepada jemaat? Karena Paulus juga punya keyakinan, punya pandangan, mampu melampaui itu semua karena juga pertolongan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, makanya Paulus mampu menanggung segala derita yang dia alami. Dan sebagai wujud syukur atas itu semua, saya itu siapa? Orang yang mestinya juga ditiadakan. Kenapa kok ditiadakan? Lah ibaratnya kan film James Bond itu ya. Listen to kill. Paulus kan pernah meminta listen to kill, memburu orang-orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mendapat pengalaman spiritual. Di sanalah terjadi titik perubahan yang mengubah sejarah hidupnya dan sejarah pelayanannya. Pengalaman itulah yang menjadikan dia, saya itu siapa kok Tuhan masih mau memanggil dan memberi kesempatan kepada saya. Makanya dia yang menjadikan itu juga, maka Paulus mau mengucap syukur dan ucapan syukur diwujud nyatakan pada totalitas pelayanan. Ya, total service gitu ya, bukan total recall. Nah, kalau total recall ini judul film. Ya. Nah, total dalam pelayanan, bukan cuma total dalam pelayanan. Dalam total pelayanannya dibangun mentalitas pelayanan yang benar. Apa itu? Yang pertama, mewartakan Injil dengan benar dan tidak menyesatkan, dan dengan motivasi yang tulus murni. Ya, saya bisa toh ya membuat kanal YouTube, ayo tolong di subscribe dan tolong di like ya. Membuat kanal YouTube renungan atau apa, ternyata saya golek tambahan duit. Loh kok tambahan duit? Lah nanti kayaknya banyak follower, banyak yang nge-like, wow, iklan kan ya masuk. Iklan masuk kan ya hepeng saya terima gitu ya. Nah, duit masuk rekening. Ah lumayan lah. Ngerti duitnya lu oke. Ya, mandek wae lah dadi pendeta GKI. Nah, ora cucuk. Nah, kenapa kok ora cucuk? JK-ne luwe sithik timbang tayangan yang saya dapat dari kanal YouTube saya. Ya tanggalkan saja pendeta GKI-nya. Wah, Paulus mengatakan itu dengan niat yang tulus murni, tidak cari bati, tidak cari untung, tetapi dia mau betul-betul total pelayanan. Sekalipun untuk itu dia pernah buntung, rugi, tetapi dia tidak hitung-hitungan pada Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak hal pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah hitung-hitungan kepada Tuhan dalam pelayanan. Yang kedua, bahwa begitu besar kasih Allah kepada dirinya, dia wujud nyatakan juga begitu besar kasihnya kepada jemaat. Totalitas dalam pelayanan yang diibaratkan dalam ayat 78 seperti seorang ibu yang merawat dan mengasihi anak-anaknya. Dan itulah yang mau Rasul Paulus lakukan. Nah, tetapi realitanya kan bisa juga mendapat apa Bapak Ibu? Sapaan yang kurang mengenakan, dicibirlah oleh jemaat. Lah bagaimana menghadapi realita seperti ini? Saya sudah total, saya sudah betul-betul niatnya tulus murni dalam pelayanan, tetapi sambutan, sapaan tidak menyenangkan. Nah, ibaratnya kalau kita pusing. Nah, pusing apa? Ya pusing memikirkan cicilan. Makanya kan ada lagu dangdut toh ya.
mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih gitu. Nah, lah ngapa? Ya dalam keterbebanan mari ngopi. Nah, lo kok ngopi? Ngolah pikiran. Nah itu kan filsafatnya ngopi, ngolah pikiran. Ngolah pikiran apa? Mari kita jadikan cara pandang kita, pola pikir kita tetap mau terarah berserah kepada Allah. Dan itulah yang tetap Rasul Paulus pegang. Sapaan kurang mengenakan tidak menjadikan semangat pelayanannya luntur, tetap total. Nah, kenapa? Nah itu tadi mengolah pikiran bahwa apa sih yang mau saya cari? Pujian? Bukankah itu sudah tadi dia tegaskan? Tidak cari pujian, engkau tahu. Kami tidak cari untung, Allah sebagai saksi. Nah itulah mengolah pikiran tetap mau terarah dan berserah kepada Allah. Allah tidak akan pernah menjadikan umatnya berkekurangan selagi masih ada usaha upaya yang dilakukan. Nah inilah dalam keterdebanan ngopi sejenak. Nah, mengolah pikiran dalam ketenangan walaupun tidak ibadah taise ya. Nah, ibadah taisenya kan masih nanti ya. Nah, tetapi mengolah pikiran dalam ketenangan batin pikiran juga perlu dilakukan supaya semangat pelayanan tetap terjaga sekalipun sapaan kurang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita bisa meneladani mentalitas pelayanan Paulus. Bagaimana menjadikan kebiasaan positif, mari kita juga tiru dan belajar. Namanya belajar kadang juga males. Tetapi kita sadar dengan itu kita bisa tertinggal kalau tidak mau belajar. Ya malas, ya mari sejenak bersantai. Nah, kenapa sejenak bersantai? Dan sejenak saja. Sejenak apa? Sejenak menoleh. Nah, kan seperti lagunya tuh ya. Sejenak aku menoleh. Lah, menoleh lama ya, kepalanya juga cengeng, orang Jawa bilang itu. Enggak bisa kembali lagi normal gitu. Ototnya sudah kaku mengeluh terus gitu ya. Nah, makanya menoleh sejenak saja. Oh, masa lalu gimana sih? Oh, saya tidak hidup di masa lalu, saya hidup sekarang dan masa depan. Nah, dan itulah juga dalam ketenangan sehingga langkahnya tetap terjaga, terpelihara. Membangun suasana yang menyenangkan dalam kehidupan bergereja juga dalam berkeluarga. Mari bangun niat yang tulus. Sebagai majelis juga tak terkecuali saya bagian dari kemajelisan. Ya, apakah niat pelayanan saya tulus? Ya orang lain yang menilai. Saya keluar ya demi Tuhan saya tulus. Nah, orang lain bisa menilai kok, alah belgedes gitu ya. Nah, kenapa kok belgedes? Iya mulutmu bilang seperti itu, tetapi semua menilai kamu melakukan pelayanan karena jien, karena duit. Nah, kenapa kok duit? Wah, kan bisa saja kan alasan dekati kalau di Depok bidang persekutuan. Enggak apa-apa. Kalau ada pelayanan dadaan, nah persekutuan dadaan saya bersedia kok. Nah, padahal ya saya tahu nanti ada beselan dari tuan rumah gitu ya. Terima kasih atas pelayanannya gitu ya. Wah, alhamdulillah dapat itu. Nah, apakah memang saya benar-benar daripada bikin majelis bidangnya pusing cari pemimpin ataukah karena itunya? Lah, orang kan bisa menilai. Nah, inilah membangun pelayanan yang tulus ikhlas. Sedemikian pula dalam pelayanan jemaat. Apakah juga dibangun perasaan kita adalah saudara? Karena kita sama-sama warga GKI Bintaro Utama. Dan belajarlah dari umpasa Batak apa dang martutur hepeng. Adong hepeng kita bersaudara, langdong hepeng sorry saja itu ya. Hepeng duit ya. Ketika adong hepeng ada uang ya, ketika ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang. Apakah itu persaudaraan yang akan kita bangun dalam persekutuan tempat ini? Nah itulah kita bisa belajar apakah pelayanannya tulus, ikhlas. Nah,
Dan apakah ada kesehatian? Yang itu yang dikatakan ibaratnya seperti total pelayanan ibu merawat anaknya. Seorang ibu kan kadang lebih tega lapar daripada melihat anaknya yang lapar. Nah, mungkin kalau nanti di surga, yang banyak tidak di surga malah ibu-ibu mungkin ya. Lah kenapa kok ibu-ibu banyak bohongnya? Lah kenapa kok banyak bohongnya ibu-ibu? Nah, ayolah nak makan. Lah ibu makanlah. Enggak, ibu sudah makan kok, sudah kenyang. Padahal ya jakunya gitu ya. Nah, makanlah nak gitu nah. Nah, anaknya sakit terus tertidur. Ya, anaknya bangun, ibunya bangun. Lah, ibu tidur saja. Oh enggak, sudah tidur kok. Padahal tadi baru tidur 1 menit gitu ya. Nah, tetapi dia tetap mau bangun karena apa? Dia mau memastikan anaknya tetap baik-baik saja dan tersedia apa yang dia inginkan. Nah, itulah ibaratnya seperti seorang ibu merawat anaknya total. Walaupun dirinya sendiri harus banyak berkorban. Nah, maka seperti kata orang Ambon, sagu salempeng dibagi 2. Opo wareg kalau saya gitu ya. Apa kenyang? Nah, pernah lihat sagu 1 lempeng? Mana yang orang Ambon di sini? Yang pulang ke kampung terus ke Jawa lagi bawa oleh-oleh sagu kering itu. Nah, saya pernah diberi oleh-oleh sagu kering oleh teman yang dari Ambon ketika kuliah teologi. Nah, saya stay, dia pulang bawa sagu. Nah, keras Bapak Ibu. Nah, ditutuk-tutuk gini ya, tok-tok-tok gitu ya. Nah, saya gigit ya. Nah, sampai gusi saya linu. Nah, terus saya apa? Saya lemparkan kepada anjing asrama gitu. Kain-kain gitu ya, karena kerasnya. Nah, temannya tahu, Aci itu makanan. Nah, makanan atos saya bilang ya, keras. Nah, kamu ndak tanya itu dicelup di teh atau kopi baru dimakan, orang ngomong, saya bilang gitu. Lah kamu ndak tanya, gitu. Langsung gigit saja. Gitu. Nah, sagu 1 lempeng itu kecil, makan 1 aja ndak kenyang. Ini kok dibagi 2, setanteng bisa. Gitu. Ya kurang gizi. Wong 1 aja ndak kenyang kok dibagi 2, ya kan kurang gizi nanti. Nah, tetapi apa? Demi kebersamaan tidak apa-apa. Nah, makanan jangan membuat kita pisah persaudaraan. Lah itulah sagu salempeng dibagi 2. Dan itulah yang Paulus teladankan. Nah, ada tantangan juga dalam kehidupan keluarga. Ingatlah apa? Mari jangan karena juga kebencian, emosi menjadikan kita tidak bisa mengolah pikiran. Maka ingatlah janji perkawinannya dulu. Dalam susah maupun senang, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan kita. Ketika ada masalah dalam keluarga, ya berpikirlah tenang. Ingatlah juga pada janji pernikahannya dulu. Di sanalah kan membangun suasana yang menyenangkan. Karena suasana yang menyenangkan, karena juga menganggap pasangan. Misalnya saya yang menganggap istri adalah sesuatu yang berarti bagi diri saya. Bagian berarti, bagian penting. Maka kita bisa nyanyi lagunya Andra and the Backbone gitu ya. Enggak apa? Kau adalah darahku. Lah kurang darah kan anemia Bapak Ibu. Lemes, pucat, ndak sehat, semaput, bawa rumah sakit, infus gitu ya. Nah, kau adalah jantungku. Nah, jantung berhenti 1 detik kan ya bikin pusing. Lah dok ini piye istri saya ini gitu ya. Langsung ditekan-tekan supaya jantungnya berdegup
kembali. Nah itu kan sesuatu yang vital, sesuatu yang penting. Nah karena itulah bisa dianggap penting, maka bisa menyanyikan syair berikutnya kan. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu. Itu pas lagi sehat itu pasti bicara itu. Lah kenapa kok sempurna? Itu pas lagi sehat. Lah kenapa kok pas lagi sehat? Pas lagi marah, oh semprolnya tenan itu kan. Nah, bukan sempurna gitu kan ya. Nah, mari bangun suasana yang menyenangkan juga dalam hidup bersama, bukan cuma dalam berjemaat, tetapi dalam keluarga. Gereja kan merupakan kumpulan keluarga-keluarga Kristen yang ada. Gerejanya sehat, bangunlah keluarga sehat. Relasi suami istri sehat, relasi suami istri sehat, relasi orang tua dengan anak ataupun anak-anak sehat. Relasi keluarga yang sehat, anak-anak merasa nyaman, senang dalam hidup bersama, maka anak-anak bisa mengatakan we are happy family, walaupun tidak usah seperti Cherry Bell juga gitu ya. Kenapa kok happy family? Nah, family bahasa Inggris dieja apa Bapak Ibu? F A M I L Y. Anak-anak bisa mengatakan father and mother I love you. Nah, itu kan family. Nah, kenapa kok demikian? Lah itu tadi anak merasa mendapat suasana yang menyenangkan dalam keluarga. Ada kalanya keluarga mengalami krisis finansial, krisis kepercayaan. Jangan-jangan suami saya CLBK nih gara-gara reuni. Nah, makanya saya larang-larang reuni itu supaya tidak CLBK. Nah, dengan mantannya dulu gitu ya. Nah, ada krisis kepercayaan. Nah, mari, kita kan orang Asia, bahasa bukan cuma sarana komunikasi. Bahasa itu juga ada filsafat hidup. Nah, siapa yang guru Mandarin atau yang kursus bahasa Mandarin di sini? Dites gitu ya. Siapa yang tahu bahasa Mandarinnya krisis? Nah, tadi di belakang sudah saya catat ya, biar tidak lupa. Biar tidak lupa ya. Nah, bahasa Mandarinnya yang diterjemahkan krisis adalah Wei Ji. Wei Ji terdiri dari dua suku kata. Wei Xiang yang artinya dangerous. Wow, koyo pinter-pinter bahasa Inggris gitu ya. Karena kalau buka-buka kamus kan terjemahannya dalam bahasa Inggris gitu ya. Oh, Wei Xiang itu dangerous, bahaya, ancaman. Dan Jihui. Jihui itu titik balik. Titik balik berarti ada perubahan. Berarti apa? Peluang. Jadi krisis dalam bahasa Mandarin apa? Tergantung pola pikir. Kenapa kok tergantung pola pikir? Weiji, krisis kita anggap sebagai Weixiang, ancaman, atau Jihui. Sebagai apa? Peluang. Peluang titik balik untuk menjadi lebih baik. Itu tergantung pola pikir. Ya sudahlah, pegatan-pegatan oke lah gitu ya. Nah itu sudah cupet. Sudah tidak bisa nalar pikirannya. Sudah tidak bisa berpikir kembali. Nah, tetapi kalau dianggap sebagai peluang. Nah, what's wrong with me gitu ya. Ada apa dengan saya? Apa yang salah dengan saya? Kok keluarga saya seperti ini? Mengkoreksi diri. Tahu memperbaiki. Dan di sanalah berarti apa? Ada peluang keluarganya kembali baik. Sekalipun masih dalam krisis. Nah, itu kan orang Asia. Bahasa bukan cuma sarana komunikasi. Nah, tadi wedang yang pertama apa Bapak Ibu? Ngawe kadang. Ngawe mengajak, kadang persaudaraan. Wedang juga bisa diartikan gawe padang. Gawe itu membuat, padang itu cerah, terang. Mencerahkan. Mencerahkan apa?
mencerahkan hati yang ruwet karena masalah keluarga, mencerahkan pikiran, ya. Sehingga sebagai sesama saudara seiman, tahu temannya ada masalah, cerahkanlah pikirannya, cerahkanlah hatinya, bukan diprovokasi. Kan sudah saya bilang, suaminya itu dulu buaya darat, kamu nekat gitu ya. Ya sudah terimalah, loh malah diprovokasi. Kan jadi ruwet pikirannya. Buatlah tenang, buatlah cerah hatinya yang lagi ruwet. Pikirannya juga yang lagi ruwet, buatlah cerah sehingga bisa berpikir tenang, bisa berpikir jernih. Pikiran tenang, hati yang jernih, padanya bisa memutuskan yang terbaik bagi perjalanan hidup berkeluarga selanjutnya. Untuk tetap mau mempertahankannya. Nah, itulah filsafat hidup dari makanan, minuman menurut orang Asia. Ketika bertumbuh dalam kebiasaan positif apa yang akan kita tumbuh kembangkan dalam keluarga kita, juga dalam komunitas keluarga GKI Bintaro Utama. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus juga bisa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Padanya kita akan tumbuh kembangkan mentalitas, membangun persekutuan yang tulus murni dan mampu melakukannya dengan semangat yang total. Karena rasanya eman-eman, persekutuan kita kok cepat berlalu. Sama seperti kalau acara perpisahan zaman saya, lagu terakhir biasanya lagunya Iwan Fals. Apa itu? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Emang mau kelas 3 SMA terus? Wong sudah diterima di perguruan tinggi. Tetapi kenapa? Kan ada perasaan-perasaan yang sudah terbangun selama ini yang menyenangkan. Nah, sedemikian pula lah kiranya juga yang terjadi dalam keluarga kita, dalam komunitas iman GKI Bintaro Utama. Ya, ibadah akan selesai nih, tetapi rasanya kok tidak mau pulang gitu ya. Kenapa kok tidak mau pulang? Orang Jawa bilang nyenengkeh banget gitu ya. Nah, suasananya, persaudaraannya. Mau pulang rasanya kok berat di kaki gitu ya, mau melangkah. Nah, di sanalah tumbuh kembang kebiasaan positif, mau ambil bagian dalam persekutuan, bukan kebiasaan link kebaktian gitu. Nah, sehingga suatu saat tanah di belakang bisa dibeli, dibangun. Suatu saat gedung ini diruntuhkan. Elek banget doane itu ya. Lah kenapa kok diruntuhkan? Sudah tidak muat menampung pengunjung kebaktiannya. Loh, makanya kan perlu dibangun ulang untuk menampung pengunjung kebaktian. Nah, kenapa demikian? Persekutuannya menyenangkan. Sehingga banyak orang mau datang terlibat, bersekutu dan ambil bagian dalam kegiatan yang ada di tempat ini. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya, sehingga padanya dalam kebersamaan kita, kebersamaan di keluarga, kebersamaan dalam hidup bergereja, ada kebiasaan-kebiasaan positif yang senantiasa kita tanam, kita pupuk, kita tumbuh kembangkan. Amin.